Halo teman-teman pecinta otomotif, selamat berjumpa kembali di channel Perpustakaan Otomotif Pemula. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penyebab baterai mobil yang selalu tekor. So, seperti biasa, simak video ini sampai akhir, jangan di-skip, dan happy watching! Teman-teman, secara umum penyebab baterai yang selalu tekor itu ada 3, yaitu alternator yang tidak bekerja dengan normal, adanya kebocoran arus kelistrikan, atau kondisi baterai yang memang sudah soak. Untuk mengetahui penyebab pastinya, maka pemeriksaan haruslah dilakukan secara bertahap. Untuk pemeriksaan awal, pastikan kalau belting atau tali alternator masih terpasang dan berputar dengan normal pada puli mesin. Karena apabila belting putus, maka alternator tidak akan bekerja untuk melakukan pengisian daya ke baterai. Kasus seperti ini juga merupakan salah satu penyebab dari baterai yang menjadi tekor. Pastikan juga soket kabel alternator terpasang dengan baik dan tidak longgar. Jika keadaan voltase baterai sudah terlanjur ngedrop, maka kita harus melakukan pengecasan terlebih dahulu, atau di jumper, atau bisa juga dengan cara didorong untuk mobil dengan transmisi manual agar mesin mobil bisa dihidupkan. Setelah itu, barulah kita bisa melakukan pemeriksaan secara bertahap dalam keadaan mesin hidup. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan bertahap. Yang pertama, kita cek lampu indikator baterai di dashboard. Jika lampu indikator menyala, itu menandakan bahwa alternator dalam keadaan bermasalah. Selanjutnya, kita ukur voltase baterai dengan menggunakan voltmeter. Jika voltase terbaca jauh di bawah 13 volt, berarti sudah bisa dipastikan bahwa permasalahannya berada pada alternator. Masalah seperti ini biasanya disebabkan karena arang pada dinamo alternator yang sudah habis ataupun sudah tipis. Bisa juga karena IC regulator pada alternator yang sudah lemah ataupun jebol. Tapi, jika lampu indikator baterai di dashboard tidak menyala dan voltase terbaca antara 13-14 volt, berarti bisa dipastikan bahwa alternator dalam kondisi baik dan normal, sehingga kita bisa melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya untuk mencari penyebab dari baterai yang selalu tekor. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kebocoran arus. Pertama-tama, kita matikan mesin mobil dan mencabut kunci kontak. Lepaskan kabel terminal negatif baterai. Selanjutnya, dengan menggunakan tespen DC 12 volt, sambungkan ujung kabel tespen ke konektor pengikat terminal baterai. Dan letakkan ujung tespen pada terminal negatif, dan kita lihat apakah lampu tespen menyala atau tidak. Jika lampu tespen tidak menyala, berarti tidak ada kebocoran arus. Dan jika lampu tespen hanya menyala redup, hal ini bisa kita abaikan dan dianggap normal, karena biasanya itu hanyalah arus kecil untuk jam dashboard dan memori ECU. Tapi, jika lampu tespen menyala terang, berarti ada kebocoran arus yang mungkin menjadi penyebab dari terjadinya baterai yang selalu tekor. Untuk mencari sumber dari kebocoran arus tersebut, kita lakukan dengan cara melepaskan sekring yang berada di bawah dashboard satu persatu. Dengan posisi tespen yang tetap seperti tadi, lalu kita perhatikan, jika lampu tespen mati pada salah satu sekring yang kita cabut, berarti kebocoran arus berada pada jalur sekring tersebut. Selanjutnya, kita tinggal menelusuri jalur kabelnya. Misalnya, sekring audio, kita cek jalur kabel audio. Jika sekring lampu, kita cek jalur kabel penerangan. Dan jika sekring aksesoris, maka kita cek jalur kabel untuk perangkat tambahan. Kebocoran arus biasanya disebabkan karena korsleting pada kabel yang terkelupas, ataupun salah penyambungan pada kabel aksesoris atau sering juga karena aksesoris tambahan yang diinstal tanpa menggunakan relay tambahan. Teman-teman, jika semua bagian tadi sudah diperiksa dan dipastikan dalam keadaan normal, tapi mobil tetap juga selalu mengalami baterai tekor, maka bisa dipastikan penyebabnya adalah baterai yang memang sudah dalam keadaan soak. Sehingga solusinya adalah hanya dengan cara mengganti baterai mobil dengan baterai yang baru. Demikian pembahasan kita di video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten otomotif edukatif berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.